Salam demokrasi. Memang cantik betul ibu kota itu, tapi cantiknya cuma ada di laptop presiden. Kita nggak berpikir tentang Indonesia yang penuh dengan beton. Begitu ibu kota didirikan, itu setiap hari mungkin 100 private jet akan mendarat di Kalimantan. Untuk apa? Untuk KKN, untuk korupsi. Saya menghormati Pak Presiden sebagai kepala keluarga. Dia baik sebagai kepala keluarga, tapi buruk sebagai kepala negara. Feodalisme itu membuat kita menganggap bahwa kritik itu menjadi tidak sopan kalau diucapkan pada pejabat gitu. Ya, ini yang kita lihat sekarang ini adalah kawasan rumah-rumah menteri. Ada 36 di sini nanti bangunan yang kita harapkan di Juni 2024 itu selesai. Karena memang kita ada target 17 Agustus 2024 ada upacara bendera di Ibu Kota Nusantara. Ya. Kalau sekarang progresnya sudah berapa persen? Gimana? Melihat progres. 14% secara total. Kalau melihat seperti ini, tapi kalau di persentase memang baru. Betapa pentingnya kelanjutan pembangunan IKN bagi pemerintah. Sampai-sampai Presiden mensyaratkan bahwa calon presiden berikutnya adalah orang yang akan melanjutkan pembangunan IKN. Ya. IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan. Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia. Kawasan inti pusat pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya 80% investasi swasta diundang untuk ikut berpartisipasi. Sudah sejak Bung Karno tahun 60, Bung Karno sudah akan memindahkan ibu kota Jakarta itu ke Kalimantan, yaitu di Palangkaraya. Sehingga waktu FS itu juga, semuanya kita lihat lagi. Ini kalau presiden, semua Presiden ada. Bung Karno sadar dari mimpinya, ditempeleng tuh Presiden Jokowi itu. Karena bukan itu konsepnya. Benar, serius saya. Dia nggak ngerti kan asal usul. Semua ibu kota asal usul historisnya diberikan tuh, legitimasi kulturalnya ada. Ini menggusur. Mana ada Bung Karno menggusur-gusur orang tuh? Enggak. Alasan Bung Karno pindah apa sih? Coba. Geografis Indonesia sentris, ya. ada di tengah-tengah. Iya. Oke, jadi semua itu diurutkan, nggak ada yang disebut perspektif Jokowi. Kan lain perspektifnya kan, sama sekali nggak ada. Karena ini adalah ambisi aja dan Tokoh kita sudah menjelaskan dengan gamblang bahwa semua program yang dapat mensejahterakan rakyat akan diteruskan. Namun, bila program presiden terdahulu menyengsarakan rakyat, menyusahkan rakyat, akan dihentikan. Lanjutkan nggak kalau jadi presiden? Jawaban sederhananya, itu undang-undang. Itu undang-undang, dan itu sudah dilaksanakan. Tapi kan undang-undang bisa diubah. Tentu, apapun bisa diubah. Jadi bisa diubah nanti. Pada saat ini kan tidak ada perubahan kan? Pada saat Anies Baswedan menjadi presiden. Akan mengubah tidak undang-undang? Tidak ada rencana mengubah. Nggak ada rencana mengubah. Jadi justru kita... Ibu kota baru di Indonesia lagi menggalang dana. Apa artinya mereka krisis modal? Yang dibutuhin tuh emang gede banget. Dan menurut Bapak Sidik Pranomo, tim komunikasi IKN, ada dua cara untuk memodali ibu kota baru. Dari APBN dan sumber lain. Hot newsnya, CEO dari SoftBank, Masayoshi Son, itu tuh mau invest di IKN. Proyeknya bernilai 32 miliar dolar, atau sekitar 459 triliun. Tapi investmentnya Masayoshi Son itu batal karena dia punya demand yang terlalu susah dicapai, yaitu dua hal ini. Satu, investmentnya cuma works kalau ada economic of scale. Kalau ibu kota negara yang baru, bisa 50 juta populasinya. Yang kedua, dia minta pemerintah consider pindahin industrinya semua ke Kalimantan. Nah jadinya setelah itu batal, mereka lagi nyari sumber lain, yaitu
yaitu crowdfunding juga. Bagi yang nggak tahu, artinya partisipasi dari masyarakat bisa ikut bantu mendanai ibu kota yang baru nanti. Ada yang bilang ide ini kreatif, ada yang bilang kok malah minta duit dari masyarakat lagi. Kalau menurut kalian gimana? Apabila terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024, Anies Baswedan berencana untuk menghentikan program unggulan Presiden Jokowi, terutama program-program Presiden Jokowi yang dinilai buruk pelaksanaannya. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri alias Gus Coy, elit partai yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres mereka. Saat menanggapi survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Gus Coy menegaskan Anies akan melanjutkan kebijakan pemerintahan Jokowi yang baik, namun program-program yang buruk akan dihentikan. Sementara itu terkait IKN secara tegas, Gus Coy mengatakan Anies akan melanjutkan yang sudah ditetapkan undang-undang atau UU. Lebih lanjut, Gus Coy menjelaskan dalam perjalanan sebuah bangsa, sejatinya perubahan harus dilakukan agar lebih maju. Meski demikian, terkait program Jokowi yang buruk, Gus Coy tidak secara gamblang menjelaskannya. Sekarang yang terpenting, kita lanjutkan perjuangan untuk mencapai tujuan perubahan untuk persatuan atas kehendak rakyat tanpa ada intervensi pemerintah. Biarkan rakyat memilih dengan jujur dan adil. Perjuangan ke depan, kita ingin meluruskan jalan. Dan meluruskan jalan ini, kita berhadapan dengan sebuah kompetisi. Kompetisi gagasan, kompetisi rencana, kompetisi rekam jejak. Dan dalam kompetisi ini, kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar. Lawan yang memiliki kekuatan yang sangat besar, lawan yang bisa mendominasi. Tapi kita yakin, niat baik bersama orang baik, tujuan baik, insya Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Kita tidak pernah gentar dengan ukuran material. Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang dijanjikan Republik ini. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai, ini adalah tentang nasib masa depan bangsa kita dan anak-anak dari bangsa kita. Jaga kemuliaan perjuangan ini, jaga kehormatan perjuangan ini. Kirimkan pesan-pesan yang mempersatukan, kirimkan pesan-pesan yang menunjukkan bahwa kami tidak jual murah idealisme itu, kami junjung tinggi idealisme itu. Saya Audrey Chandra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen positifnya. Salam demokrasi.